Selamat datang di Toffee Sharing Monday. Seperti biasa, setiap hari Seninnya, Toffee Sharing Monday akan membahas tentang SEO, web design, dan beberapa konten digital marketing lainnya. Perkenalkan, nama saya Jenmita, saya SEO Specialist dari Toffee Dev, dan hari ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menulis artikel SEO yang baik. Nah, saat ini banyak perusahaan, UMKM, dan brand-brand lainnya yang mulai memperhatikan penggunaan konten marketing. Salah satunya adalah menggunakan website dan menggunakan artikel untuk mengenerate organic traffic. Dimana kalau sudah bicara tentang organic traffic, ini pastinya bicara tentang SEO. Nah, SEO sendiri ini untuk perusahaan caranya dengan menggunakan artikel untuk meningkatkan visibilitas dari brand. Jadi ketika menulis artikel, tujuannya adalah untuk bisa ditemukan oleh masyarakat luas, terutama target audience, dan juga bisa mensatisfy para user ketika mereka masuk ke dalam website kita, membaca artikel kita. Jadi tujuannya adalah untuk bisa ditemukan, mudah ditemukan, dan berfungsi dengan baik untuk user. Nah, caranya yang pertama itu adalah tentukan dulu ide konten. Ide konten dari artikel yang kalian akan buat. Misalnya mau mengulas produk dari brand kalian, atau sekedar memberikan informasi atau edukasi atau memperkenalkan perusahaan. Nah, tentukan dulu ide kontennya. Yang harus dipastikan adalah setiap konten wajib memiliki satu keyword. Jadi jangan sampai ketika menulis artikel kamu bingung ini keywordnya apa dan terlalu banyak taruh keyword di dalam atau terlalu banyak mengulas sesuatu topiknya jadi ngeblur. Jadi yang paling pertama kali itu adalah tentukan dulu nih ide kontennya mau apa, brainstorm dulu mungkin sama grupnya. Pasti akan banyak sekali muncul ide konten yang fresh, itu semua bagus untuk ditulis karena bisa jadi bank untuk membantu kamu mencari keyword. Sama artinya kayak kamu mencoba untuk menghasilkan artikel-artikel yang kedepannya itu bisa berguna untuk customer journey dari orang-orang yang sedang cari satu informasi. Nah, yang kedua itu adalah tentukan keywordnya. Jadi setiap ide konten tadi harus punya satu keyword, masing-masing satu keyword. Nah, kalau keyword dari artikel itu pasti udah long tail keyword. Jadi kalau bisa lebih dari 2 kata, 3 kata, dan kalau bisa lebih bagus artikel keywordnya itu bisa sesuai dengan Google Suggestion. Jadi utamakan dulu apa yang ada dalam Google Suggestion dan juga lihat apa yang biasanya ditanya sama orang-orang, dicari, itu diutamakan dulu, berarti itu yang jadi user intention. Nah, terus juga lihat dari Google Trends, gimana sih tren dari keyword itu, lagi dicari nggak ya, gitu. Jadi usahakan ketika menulis artikel, effortnya itu jelas, objektifnya itu jelas, dan pastikan artikel yang kamu tulis itu emang benar-benar berguna untuk perusahaan. Oke, selanjutnya setelah menentukan keyword, yang kamu bisa lakukan adalah mulai dengan merangka artikel kamu. Merangka artikel kamu itu seperti apa? Jadi ada 3 unsur sebenarnya yang penting banget hadir dalam artikel, yaitu title tag. Title tag, judul itu biasanya kalau di WordPress dia H1, dan meta description, dan juga kalau bisa di artikel pertama keyword kamu itu muncul. Jadi keyword di antara 4 unsur tadi itu harus bisa muncul. Munculnya itu gimana? Munculnya itu jangan sampai kelihatan kaku. Munculnya itu kalau bisa kelihatan lebih udah dirangkai dengan sesuatu yang sifatnya bisa lebih kreatif, karena yang kamu harus pikirkan itu title tag dan meta description itu akan muncul di SERP ketika artikel kamu itu muncul di halaman pertama. Nah, ini harus di-consider banget. Kenapa? Karena biasanya kalau kalian lihat atau kalau kalian mau evaluasi konten kalian itu bagus atau enggaknya,
atau banyak yang ngeklik atau enggaknya itu dilihat dari impression sama CTR. Kalau artikel kamu udah muncul di halaman pertama, tapi yang masuk ke dalam artikel itu nggak banyak, atau bisa dibilang impressionnya aja yang banyak, tapi click-through rate-nya kecil, berarti ada yang salah sama title tag sama beta description kamu. Jadi biasakan ketika menulis itu, susun dulu ide kontennya, cari dulu keywordnya, terus buat kerangkanya. Kerangkanya itu dari judulnya, dari title tag-nya, meta description-nya, dan fokus keywordnya itu apa. Jadi harus jelas dulu unsur-unsur SEO-nya sebelum menulis artikel. Setelah itu baru masuk nih ke dalam gimana sih cara menulis artikel yang baik sesuai SEO itu. Yang jelas adalah jangan sampai buat artikel yang keyword stuffing. Jadi kelihatan banget kalau misalkan ini keywordnya ini gitu, terlalu banyak munculnya. Biasanya sih yang general tuh 4-5 keyword harus ada di dalam artikel, tapi bukan berarti kamu nulisnya itu dempet-dempet, maksudnya kayak satu paragraf selesai habis itu masukin lagi keywordnya, jangan kayak gitu. Memang sih Google Robot itu punya kebiasaan dia tuh membaca tuh dari kiri ke kanan sama dari atas ke bawah, tapi bukan berarti kamu harus menulis keyword yang stuffing. Tulislah natural. Google tuh lebih suka sama konten yang fresh, konten yang relevan sama usernya, karena kan sebenarnya kita sama Google itu punya target yang sama, yaitu user. Dan keyword itu adalah kunci utama atau user intention dan behavior mereka tuh seperti apa gitu. Jadi kita harus paham customer journey-nya, target audience kita tuh seperti apa. Misalnya mereka cari keyword ini, berarti mereka tuh maunya sebenarnya jawabannya apa gitu. Itu dari segi artikel. Dan biasakan juga kalau dari artikel selain keyword stuffing, tulislah artikel itu yang lebih natural dengan bisa pakai unsur 5W1H. Jadi kalau misalkan di paragraf pertama udah tekankan fokus keywordnya akan bahas ini, usahakan juga di akhir kalimat kalian itu bisa kasih output dari artikel yang kalian tulis. Dan biasakan jangan tulis artikel yang terlalu bertele-tele. Jadi gak jelas alurnya. Itu dia kenapa tadi bagusnya sejak awal disusun dulu kerangkanya seperti apa. Paragraf 1 mau bahas ini, paragraf 2 mau bahas ini, paragraf 3 ini, 4 ini, dan kelima akan ditekankan lagi nih fokus keywordnya ini tuh. Terus biasakan punya output, punya objektif yang jelas ketika menulis artikel. Nah, selanjutnya, yang perlu kalian pahami juga ketika menulis artikel atau meresearch keyword, usahakan carilah keyword yang sesuai sama bisnis. Jadi, jangan sampai karena for the sake of organic traffic yang banyak atau traffic yang banyak ke dalam website, kalian jadi cari keyword yang gak sesuai sama bisnis kalian, karena itu akan percuma aja. Karena sekarang yang dimaksud dari content marketing itu adalah kita memahami customer journey, kita mau menonjolkan brand personas kita, mau lebih meningkatkan awareness kita. Jadi jangan sampai cari keyword yang kurang relevan sama bisnis kita. Kalau bisa stick dan punya guidelines, punya kerangka yang jelas tentang artikel atau keyword apa yang kalian mau cari. Nah, selanjutnya dalam artikel itu ada baiknya kalian itu melakukan research dulu. Kayak misalnya udah menentukan kerangka, udah tahu akan bahas apa, paragraf 1, paragraf 2 sampai paragraf selanjutnya itu udah jelas, H1-nya udah oke, H2-nya juga udah ada. Biasakan juga lakukan research. Nah, setelah melakukan research itu jangan lupa naruh sumber di dalamnya, dan kalau bisa sumbernya itu sumber-sumber yang emang terpercaya dan kredibel. Masukin aja linknya, itu bisa jadi external link, itu tergantung sama kalian, tapi biasakan untuk taruh internal link ke dalam internal link yang mereferensikan artikel-artikel kalian yang lainnya yang relevan sama artikel yang sedang kalian tulis, karena itu memperkuat page kalian juga, memperkuat masing-masing keyword dari page. Seperti kayak gue bisa notice bahwa emang bener artikel ini itu ditargetkan untuk keyword ini, dan kedepannya itu akan sangat berguna secara struktural untuk website kalian dan berguna untuk keyword mapping. Jadi
kalian bisa mengevaluasi konten kalian itu ke depannya yang bagus itu seperti apa, jadi bisa lebih baik lagi. Nah, next itu adalah menggunakan gambar atau ilustrasi. Ini penting gak penting, tapi ada baiknya jika kalian menaruh gambar di artikel kalian supaya lebih user experience-nya itu lebih kena, dan kalian juga sebenarnya bisa naruh alt image di dalamnya yang bisa kalian input keyword. Jadi nothing to lose, dan menggunakan semua fasilitas yang Google sudah berikan itu perlu banget menunjang user experience. Terus hal terakhir yang saya rekomendasikan adalah jangan lupa untuk selalu benchmark saat sudah melakukan semuanya, sudah nulis artikel, sudah jadi artikelnya, jangan lupa untuk benchmark juga sama artikel-artikel yang ada di page pertama di Google. Karena bisa aja kalian dapat informasi yang lebih, tambahan yang lebih, bisa membuat konten kalian tuh lebih kaya dan lebih banyak informasinya dan lebih lengkap. Karena sejujurnya Google itu suka sama sesuatu yang relevan banget sama usernya dan lengkap banget buat usernya. Oke, jadi ini dia tips dari saya hari ini, bagaimana cara menulis artikel yang baik dan benar sesuai SEO. Terima kasih dan sampai bertemu di next Coffee Sharing Monday lainnya.